Udah berapa kali jajan? Itu kan Pokoknya kalau anak kecil udah diberi siap 1.000, 2.000. Jangan dikasih 5.000 3 kali balik. Jadi berapa duit? Berarti kalau 5 kali balik 5.000. Ya, lalu ada penerapannya cuma 10.000. Jadi targetin jangan sampai 5 kali ya. Nih 2.000 nih. 5 kali berarti berapa? 1.000. Berarti kegiatannya 10.000. Silahkan mau bolak-baliknya. Dikasih 5.000 tapi baliknya 2 kali aja. Kalau saya memang dari kecil nggak ada yang minta jajan sama saya. Yang minta jajannya sama bapak. Dan ibu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hadis yang kedua. Mana ya? Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yunadi munadin min qibalillahi ta'ala. Dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yunadi munadin. Ada nih Bu yang manggil nih Bu. Kita kagak denger aja Bu. Kalau Allah lagi manggilin kita. Ya Allah lagi manggilin kita. Malaikat manggilin kita. Ya, Allah manggilin kita. Tapi jadi rahasia. Kalau nggak jadi rahasia jadi kenyataan, oh itu ibu penuh nih. Yang namanya majelis taklim. Ada yang memanggil dari cara Allah Ta'ala. Apa panggilannya? Ya Shawwam, wahai orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Ibu dipanggil, ibu nyautin tuh. Berarti ibu yang puasa, ibu nyautin panggilan Allah. Panggilan malaikat. Ya Shawwam Rajab, wahai yang pada puasa di bulan Rajab, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Di jiwarillahi ta'ala, di sampingnya Allah Ta'ala. Berarti kedudukannya tinggi enggak? Tinggi. Ya, karena dekat Allah, ada di sampingnya Allah. Ibu, wa'aitu fi tabaqati al-Musbaqi an-Baihaqi dha'afa hadits an-nahy an sawmi Rajab. Sesungguhnya Imam Baihaqi melemahkan hadis larangan daripada puasa Rajab. Ibu ada yang hadisnya doif tuh, puasa Rajab. Nah, ada yang begitu tuh Bu ya. Iya. Apaan hadisnya doif? Nah, kalau Imam Sibaki dan kalau Imam Baihaqi malah melemahkan hadis larangan puasa Rajab. Maksudnya ibu-ibu puasa. Lawanannya hadis dhaif adalah kalau nggak hadis sahih, hadis hasan. Kan hadis dhaif. Nah, ibu-ibu sebetulnya gini Bu. Kalau yang namanya fadhailul a'mal, kita ada namanya fadhailul a'mal nih Bu. Yang kerjaan yang sunnah. Kalau dibilang puasa Rajab itu adalah hadis dhaif. Sebetulnya ibu-ibu dia itu mau kayak itu melarang kita puasa asal. Apa haknya dia melarang puasa? Kata Imam Baihaqi. Sekarang saya punya pemikiran, pertanyaan sama ibu. Kita dilarang puasa kapan nanti? Ada yang dilarang kita puasa dalam satu tahun kapan Bu? Hari Tasrik. Hari Tasrik itu apa? 11, 12, 13. Itu apa lagi? Idul Fitri, Idul Adha. Cuma 5. Sama hari Jumat doang. Kalau hari Jumat harus digandengin sama hari Kamis atau hari Sabtu. Iya. Itu namanya Yaumus Syak. Ya, hari dimakruhkan, enggak masuk pada haram. Kemudian Yaumus Syak juga hari akhir daripada bulan Sya'ban. Ibu bulan Sya'ban akhir itu udah nggak boleh puasa, walaupun itu bayar kodok.
Ibu kalau puasa sunnah makruhnya 15 ke atas apa ke bawah? Ke bawah ya, ke bawah. Berarti 15, 16, 17, 18. Terakhir kan 15. 16 sudah makruh itu Bu. Buat apa? Buat menjaga stamina kita supaya fit ketika masuk bulan Ramadan. Tapi kalau yang memang udah terbiasa puasa ada persoalan. Ya. Nah, ibu-ibu nih punya kodok, belum boleh bayar imut. Ibu bayar imut buat yang dulu-dulu. Ya, kalau yang dulu-dulu ibu-ibu nggak bayar kodok, maka ibu sanksinya bayar kodok juga, bayar fidyah juga, bayar imut. Nah, kalau yang kemarin ibu nggak puasa, kayaknya rumah-rumahnya udah mulai monofos deh. Ada yang belum monofos, masih hari masih hari masih beranak. Oh, masih ada. Oh, berarti masih punya utang. Berarti punya utang ya. Ibu-ibu, kalau yang punya utang Ramadan itu tanggal 16 masih harus bayar. 16, 17, 18, 19 terus aja bayar. Kecuali nanti tanggal 29 Sya'ban boleh nggak boleh puasa. Kenapa ibu-ibu khawatir? Misalnya bulan 29, misalnya tanggal 30 ya, misalnya tanggal 30 nih jatuh bulan Sya'bannya. Bisa jadi pada hari itu ada yang puasa Ramadan, kan suka ada yang puasa duluan kan? Iya. Sedangkan ibu-ibu kan bulan Hijriah itu kan 29, 30, 29, 30. Jadi bisa jadi hari itu di mana-mana ada yang udah pada puasa, maka hari itu adalah dianggap hari syah, maka tidak boleh puasa, haram hukumnya. Walaupun itu bayar kodok, bayar deh tuh. Misalnya ibu tinggal sehari, ya Allah tinggal sehari, besok tinggal udah bulan Ramadan, bisa nggak boleh puasa. Satu hari itu ibu harus bayar kodok dan bayar fidyah. Jadi cuma segitu hari doang Bu. Kira-kira bulan Rajab kalau ibu mau puasa termasuk puasa yang diharamkan? Ibu, saya tanya dia tanya tawa. Bu, saya nanya. Kira-kira tadi itu kan 5 yang nggak boleh puasa, termasuk bulan Rajab bukan? Iya. Boleh nggak kira-kira puasa? Boleh. Jadi kalau ada yang menganggap hadis dhaif puasa Rajab ini, di mana kedhaifannya orang boleh puasa, nggak ada larangannya gitu ya. Nah, tapi ibu-ibu, menurut Imam Syafi'i di dalam qaul qadimnya, anau qala ukriha ayyattakhidar rajulu shauma syahri kamilin ghairu Ramadan. Dimakruhkan, Bu. Masih dengerin nggak? Masih dengerin ya. Dimakruhkan untuk mengambil atau menjadikan seorang laki-laki puasa sebulan penuh selain bulan Ramadan. Ibu, dari bulan-bulan selain Ramadan nggak boleh puasa 1 bulan penuh. Sampai pun puasa Rajab nggak boleh. Kenapa ibu-ibu? Li'alla yazunnal jahil jahilu wujubahu, supaya orang yang jahil tidak menyangka bahwa puasa Rajab ini wajib. Jadi jangan sampai orang yang kagak ngerti, orang yang jahil itu orang yang kagak ngerti. Ibu-ibu, ternyata ada orang yang kagak ngerti juga ya. Ini dalam keadaan sakit, mau pergi nih ceritanya, sholat duha dulu supaya nanti nggak ribet di jalanan.
tempat sana dia sholat di jamaah, sholat duha dengan sholat duha. Kata saya gini, Bu, yang boleh di jamaah itu, jamaah itu apa sih Bu? Digabung. Yang boleh digabung itu adalah sholat zuhur sama asar, sholat maghrib sama sholat isya. Nggak bisa sholat duha sama zuhur. Ya masa digabung baru tahu. Nama wajib digabung. Dia saking dalam keadaan sakit masih pengen sholat gitu Bu. Masih pengen sholat, nanti di sana dia akan ribet sholatnya, baik sholat zuhur maupun sholat asar gitu. Akhirnya udah dia digabung deh tuh Bu, sholat duha dengan sholat zuhur. Nggak bisa juga loh ibu-ibu, jangan ibu heran. Orang ada yang cerita itu beberapa tahun yang lalu Bu, dia udah ngaji, mudah-mudahan udah ngaji, belum datang waktunya zuhur, anak udah kan nih ke YIM Ciputat, sholat dulu setengah 12 supaya apa ibu-ibu, supaya nanti dia kagak jadi dianggap nggak menunaikan sholat zuhur di sana. Nanti pas giliran antrian lama antrinya, nanti keburu habis sholat zuhurnya. Iya, Udah masuk, mungkin kata dia udah masuk waktu. jadi buat dia kan cuma sebentar doang. Anggaplah nggak jam setengah 12, ya. Pokoknya 10 menit atau seperempat jam gitu. Tapi kan belum waktu besok. Jadi ya menganggap apa, ibu-ibu menganggap daripada ada sholat, mendingan sholat duluan. Gitu kan? Anggapannya. Iya. Sama aja besok asal makan. Boleh nggak ibu-ibu dianggap sholat nggak? Udah sholat jamaah aja di sini, ya. Jalan. Iya ya. Jadi ibu-ibu, ini saking apa Bu? Saking ada orang yang pengen banget nggak ninggalin sholat. Ya, cakep, cuma caranya salah. Kayak ibu wudhu, anak-anak wudhunya cuma begini doang. Ya, nyampe kagak? Kagak, mestinya kan nyampe ke sini. Karena apa itu? Karena kejahilan dia, karena nggak ngertinya dia. Nah, makanya disebut ya, jadi jangan sampai ibu-ibu ini orang-orang yang kagak ngerti, karena kita puasanya sebulan penuh di bulan Rajab, dianggapnya apa ibu-ibu? Dianggapnya ini Rajab adalah puasa wajib. Puasa wajib enggak? Makanya ibu nggak boleh maksa-maksain orang suruh puasa. Ini sunnah. Tidak boleh ibu-ibu yang sunnah dianggap wajib. Nggak boleh yang wajib dianggap sunnah. Iya. Belum. Jam berapa ini? Udah nggak dipakai maksudnya. Oh iya, 5 menit lagi. Nah, asal jam berapa? Ya, jadi jangan sampai orang yang kagak ngerti menganggap wah. Kayak Nabi, ibu-ibu. Nabi nggak sholat 23, sholat tarawih. Ibu ngapain maksa-maksain orang sholat 23? Ya kan? Nabi nggak sholat 36 atau berapa ya? 36. Ibu mau, ibu makrum sholat 23, suruh sholat 36. Oh, iya. Jadi Nabi sholatnya cuma 8 rakaat, 11 sama 3 witir. Itu sholatnya nggak setiap malam, berjamaahnya. Buat apa? Buat menghindari para sahabat ini bahwa sholat tarawih ini adalah sholat wajib. Kalau Nabi setiap malam sholat berjamaah sama sahabat, nanti dianggapnya sholat tarawih wajib lagi. Nanti ibu-ibu dianggapnya sholat tarawih itu 8 rakaat lagi. Padahal ibu-ibu Nabi sholat tarawihnya banyak. Iya, jadi kalau yang 8 rakaat bilang bid'ah, yang 21 sholat 8 rakaatnya bid'ah, jadi dia kagak tahu sholatnya Nabi itu berapa rakaat. Ya, iya.
Jadi ibu-ibu di rumah, ibu sholatnya Nabi kadang-kadang nanti berjamaah, nanti kadang-kadang Nabi sholat sendirian nih. Nabi mah kagak kehitung-hitung sholatnya ibu-ibu. Jangan dulu selesai, belum selesai. Jadi sebab kalau berhenti di sini wa'in fa'ilah kahasuna, meskipun dia melakukan itu bagus. Kan ada ibu-ibu orang-orang yang pada kuat puasanya, seluruh bulan di puasanya. Nggak boleh, itu namanya puasa wisol. Itu kalau kayak Puasa begitu, apa saja? wisol, wisol, puasa yang enggak bukan wisol. Makanya ibu suruh untuk Wisol lagi. Ini dengar dari isol. Terusan, ayo aja. Ya, itu berarti ibu-ibu dia lagi megang. Kalau orang yang nggak berhenti sholat dia lagi megang. Bisa. Megang apa ibu? Megang apa megang? Kalau orang ngelmu, ya kalau orang ngelmu tuh kayak begitu bu. Bahkan ibu-ibu habis buka di zaman Nabi kan begitu ibu-ibu. Kita enak puasanya, puasa bukannya maghrib. Iya. Puasa lagi subuh. Zaman dulu ibu-ibu kagak begitu. Habis sholat isya puasa lagi. Ini puasa lagi dah. Puasa Pagi-pagi. habis isya puasa Sampai maghrib lagi. sampai maghrib lagi. Awalnya begitu. Itu dikerjain orang yang lagi pada yang gitu. Ada juga Habis Ustazah. makan mereka puasa. Ada juga yang nggak makan nasi. Namanya apa? Yang ilmu juga putih. Iya, nggak makan nasi. Itu kalau yang ilmu kayak begitu nggak makan. Itu kalau ini maksudnya siang apa malam? Siang. Ya itu mah kalau puasa namanya. Iya, Itu mah dia nggak puasa dia namanya. nggak puasa Ustazah. Saya nggak tahu dia siang apa malam. Kayaknya saya begitu. Kayaknya begitu, nggak makan yang dari gelas. Oh, ibu-ibu dia malah lihat bu. Sekarang ibu-ibu banyak orang-orang yang pada lagi makan nasi. Kenapa ibu-ibu sekarang banyak orang yang pada diabetes? Kenapa banyak kan? Jadi kayak abang saya aja udah ngurangin makan nasi. Ponakan saya udah ngurangin makan nasi. Kenapa ibu-ibu? Itu resiko diabetesnya lebih tinggi. Udah ceritanya wa'in fa'ilah sudah udah ibu pengen pulang nanti lagi selesai. Meskipun kalau dia ngerjain itu cakep. Lewat asal emang nggak apa-apa. Itu mah ngambul. Wa qala Syekh Izzuddin bin Salam radhiyallahu anhu mannaha dengerin ibu-ibu. Mannaha an saumi Rajab fa huwa jahil. Barang siapa yang melarang puasa Rajab maka dia jahil. Ya, maka dia jahil. Tahu jahil? Wal manqul istihbabu asyami asyuril hurum. Dan yang dinukil adalah disunahkan puasa pada bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu apa? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa huwa afdaluha. Kalau di sini bilang yang paling afdal adalah bulan Muharram. Tapi wa waqa'a fi ziyadatir rawdah anil bahri, tapi menurut kitab Rawdah dari Bahar anna afdaluha Rajab. Sesungguhnya yang paling afdal adalah bulan Rajab. Yang tadi saya bilang ya. Jadi ada yang berpendapat yang paling mulia adalah Rajab, ada yang berpendapat yang paling mulia adalah sudah selesai. Ibu, alhamdulillah kita sudahi dalam pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masing-masing lah. Nih.